Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini. Kami hidup dan bernafas karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara yang dikasih Tuhan, 10 tahun lalu ketika akan pindah ke Praha, ada cukup banyak orang yang khawatir dengan keadaan saya, dan menyatakan berbagai pertanyaan soal bagaimana saya dan keluarga akan bertahan hidup. Bagaimana nanti dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Saya menyadari bahwa itu adalah bentuk perhatian yang tulus. Namun di sisi yang lain saya juga belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan bersandar pada apa yang ada. Karena kalau saya bersandar pada jumlah, saya tidak akan berani untuk melangkah. Pertanyaan buat kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah kita lebih mengandalkan jumlah yang ada atau mengandalkan iman? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan kuasa Tuhan? Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7 ini tertulis, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dalam konteks ayat ini, di saat itu bangsa Midian menguasai Israel. Mereka menekan dan menindas bangsa pilihan Tuhan ini. Dan pada saat itu terjadi situasi di mana bangsa Midian hendak memerangi bangsa Israel. Gideon tadinya punya 32.000 orang yang mau ikut berperang. Secara hitung-hitungan jumlah itu masih terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah pasukan Midian yang keseluruhannya mencapai 135.000 orang. Tapi terhadap jumlah 32.000 orang itu, Tuhan mengatakan terlalu banyak. Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi orang-orang yang akan ikut dalam peperangan. Dan pada akhirnya terpilih 300 orang. Tuhan menetapkan dengan 300 orang itu, Tuhan akan memberikan kemenangan. Secara logika manusia, secara akal, secara hitung-hitungan di atas kertas, 300 orang berperang melawan 135.000 orang adalah tindakan bunuh diri. Tapi di dalam logika Tuhan, dalam kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada kalanya saudara, keadaan di hidup kita juga seperti ini. Terlalu sedikit yang ada. Kita merasa kekuatan kita terlalu kecil. Uang saya tidak ada, saya tidak punya apa-apa, pendidikan saya rendah, dan kemudian kita berpikir saya tidak akan bisa menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Tapi dalam kekuatan yang kecil, dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kurangnya kapasitas kita, kuasa Tuhan dapat bekerja, memampukan kita. Dengan 300 orang itu, Gideon mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tuhan berperang bagi mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan.
Kuantitas tidak akan menjamin kemenangan dan keberhasilan. Kuasa Tuhanlah yang menjamin kita untuk menang. Saudara dikasih Tuhan, mulailah hari ini dengan pemikiran yang benar bahwa saya pasti bisa, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan yang Maha Bisa. Kita mungkin kecil, kita mungkin tidak bisa secara logika, tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti dimampukan. Jangan takut dengan berbagai situasi dan keadaan. Jangan jadi putus asa dengan apa yang saudara punya. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kita semua dapat mengalami kemenangan karena kita dimampukan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan. Meskipun keterbatasan kami begitu membuat kami merasa bahwa kami tidak mampu, tapi kami percaya dengan kuasa-Mu, kami pasti dimampukan. Kami mau melangkah dengan iman, bukan dengan perasaan ataupun dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran dan di dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami selalu agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah, putus asa, yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.